Oke, problem solving, materi pertama tentang adab kepada orang tua dan guru. Ini adalah tugas yang saya berikan kepada teman-teman semua untuk dicari solusinya permasalahan yang terjadi. Ini ada dari teman kita Abdurrahman Ammar Abqori. Silakan untuk membacakan hasil pekerjaannya. Silakan, Abdurrahman Ammar. Jadi masalah yang diberikan ini kan adalah mulai hilangnya adab atau sopan santun dari siswa untuk orang tua atau guru. Dan menurut saya beberapa masalahnya adalah yang pertama, ketika orang tua itu kurang terlibat saat membimbing anaknya, saat anaknya lagi menumbuh gitu, kurang memberi waktu untuk mereka. Habis itu bisa juga orang tua yang emang dari awalnya mereka kurang patut untuk menjadi contoh. Jadi anaknya itu nggak ada role model gitu buat belajar dari, atau enggak anaknya sendiri itu egois dan keras kepala. Untuk alasan pertama itu solusinya ya orang tua itu harus memastikan mereka selalu memberi waktu untuk keluarganya walaupun mungkin mereka sibuk gitu. Harus pasti ya anaknya bisa dibimbing. Habis itu solusi alasan kedua, sebagai orang tua harus menjadi contoh yang baik karena mereka satu-satunya role model untuk anak kecil, apalagi mereka kurang tahu apa hal-hal yang baik, jadi mereka lihat orang tua mereka. Nah, untuk solusi alasan ketiga, sebagai anak kita harus refleksi diri, dan ketika diberikan nasihat itu kita nggak boleh bantah, kita harus open minded dan siap untuk berubah dan menjadi orang yang lebih baik. Kesimpulan ya. Kesimpulan dan saran dari saya ini adalah sebagai orang tua kita harus menjadi contoh terbaik untuk anak kita, dan kalau kita tidak bisa menjadi contoh yang baik, maka anak kita itu juga tidak akan bersikap baik. Sebagai anak, kita harus sering refleksi diri dan pastikan kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Walaupun mungkin orang mempunyai orang tua yang kurang baik, orang itu tetap mungkin menjadi orang yang baik jika dia sering refleksi dan dapat berubah. Oke, jadi poinnya di sini adalah yang saya tangkap, yang pertama ada sisi sebagai orang tua, yang kedua ada sisi sebagai anak ya, Amar ya. Dari Iya, Pak. sisi orang tua berarti dia harus punya waktu, meskipun sibuk kerja, dia harus meluangkan waktu untuk anak-anaknya karena ya dia kan memiliki, seharusnya punya perhatian ya kepada anak-anaknya karena itu bagian dari keluarganya. Ya kalau Iya, nggak Pak. diperhatiin, siapa yang mau dekat dengan orang tua kan? Misalnya nggak pernah nanya, nggak pernah apa, pergi pagi pulang sore gitu ya, anak Iya, Pak. akan jauh. Terus yang kedua harus beri contoh karena ya kalau contoh yang paling baik di rumah ya ayah dan ibu ya, jadi mereka menjadi contoh sentral ya. Meskipun kemudian faktor-faktor kayak lingkungan, teman, pendidikan, sekolah itu juga ngaruh ya terhadap perkembangan watak atau adab sopan santun anak. Tapi poin utamanya adalah di kedua orang tuanya. Menegur kalau si anak itu melakukan kesalahan dan memberikan reward, ujian. Ya, reward tuh nggak harus berupa uang ya, nggak harus berupa materi ya. Tapi ungkapan-ungkapan yang bernada terima kasih, ungkapan yang bernada sanjungan, pujian, yang tujuannya ngasih dorongan dan motivasi itu juga penting buat seorang anak, buat perkembangan mental dan pribadinya. Maka kan ada ungkapan kalau seorang anak dibesarkan dengan caci maki, dia akan belajar keras hati kan. Kalau dibesarkan dengan ejekan, dia akan merendahkan orang lain. Kalau dibesarkan dengan kemarahan, si anak akan merasa minder dan merasa salah terus, jadi takut dimarahin. Seperti itu. Terus alasan tiga, Anda harus
anak harus refleksi. Jadi kalau dikasih tahu ya sebagai anak harus mikir, oh ya ini salahnya, oh ya ini yang benar begini, seperti itu. Oke, terima kasih Amar atas sharingnya terkait dengan problem solving atau masalah yang kita sampaikan tentang mulai hilang adab orang anak kepada orang tua atau siswa kepada guru. Good, terima kasih Amar. Kita lanjut selanjutnya. Siapa nih? Ahmad Rafli. Ahmad Rafli ada? Rafli ada? Ada, Pak. Kelihatan nggak, Bli? Tunggu, Bli. Ya, Saya buka di ini, di Google dokumennya. Oh, agak lama. Ahmad Rafli Robsanjani. Ya, dah kelihatan tuh. oh iya, Pak. Silakan. Jadi di sini masalahnya itu yaitu mulai hilangnya adab sopan santun anak kepada orang tua atau siswa pada guru. Nah, di sini menurut saya masalah itu alasannya kenapa anak kurang beradab sopan santun pada orang tua dan guru itu pertama itu gara-gara itu tidak diajarkan dalam sopan sejak dini. Jadi itu kurangnya ya itu nggak diajarin lah pokoknya sejak dini. Terus yang kedua gadget atau tontonan mungkin karena ini jadi mungkin mereka belum pintar mencerna atau mengambil hak baik dari tontonan maupun gadget tapi sudah mulai asal. Jadi belum pandai mengambil hal positif dari suatu tontonan atau apa gitu. Jadi mulai ngasal ambil aja jadi nggak tahu mana yang baik mana yang enggak gitu. Terus yang tiga itu sikap orang tua terhadap anak gitu, Pak. Nah, solusi alasan pertama yang saya itu ini aja diajarin sopan santunnya sejak dini, Pak. Yang kedua, orang tua harus juga memperhatikan anaknya entah dari tontonan, lingkungan, dan sebagainya. Juga mungkin memberi waktu keluarga agar bisa berinteraksi di keluarga. Nah, jadi soal anak-anak itu emang butuh perhatian dari orang tua, Pak. Karena agar bisa diajarin juga mana yang baik, mana yang enggak. Terus yang ketiga juga di sini ini dari apa ya, dari pandangan orang tua. Jadi sikap orang tua itu terhadap anak juga harus diperhatiin, Pak. Kayak jangan sering marah-marah, apalagi kayak pakai kekerasan kepada anak. Iya, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, asik. Tegur mereka apabila mereka salah, ya itu wajar, karena ya wajar aja kalau mereka salah, namanya juga kan masa pertumbuhan, Pak. Terus tapi juga jangan jadiin mereka takut salah melakukan hal baik karena sikap kekerasan di orang tuanya, Pak. Jadi keluarga kan juga lingkungan awal dari anak, jadi sikap ya orang tua juga perlu diperhati juga, bukan jadi cuma contoh ya. Iya, karena orang tua kan juga jadi cerminan, jadi ya dia contoh, Pak. Oke, kesimpulan? Terus kesimpulan saran dari saya, anak-anak harus diajarkan sopan santun. Faktor dari hilang itu ya tadi ada beberapa, dari kayak faktor lingkungan, kurangnya waktu keluarga, faktor tontonan atau kayak main gadget dan sebagainya. Maka dari itu anak-anak juga butuh perhatian dari orang tua, dan sikap orang tua pada anak juga butuh diperhatikan, Pak. Oke, good. Terima kasih Rafli. Di sini ada yang poin tentang gadget ya, tontonan. Mungkin karena mereka belum pintar mencerna atau mengambil hal baik dari tontonan maupun gadget, tapi sudah mulai asal nonton. Ya, ini tantangan sekarang ya. Ya lahir sudah ada gadget ya, sudah ada HP, tab, internet ya, YouTube. Itu dicek ya, maksudnya diberikan pengertian yang mana yang baik, mana yang nggak baik, mana kata-kata yang apa layak, mana yang nggak layak, mana yang boleh diucapkan, mana yang tidak. Ini penting ya. Jadi jangan sampai betul tadi asik dengan gadgetnya, terus tapi kemudian tidak bisa berinteraksi dengan keluarga. Terus alasan yang ketiga, solusinya jangan sering-sering marah, apalagi berbuat kekerasan kepada anak. Ini
Ini apa refleksi atau apa namanya masukan ya kepada orang tua. Artinya jangan cepat marah, dikit-dikit marah. Ya marah kalau ada waktunya, ada saatnya, jangan semua kalau ngelihat anak bawaannya marah. Oke Rafli, thank you. Terima kasih Rafli atas sharingnya. Lanjut ke Akmal Rafli Fauzan. Akmal Rafli Fauzan. Namanya mirip-mirip, ada Raflinya. Saudara Anda? Ini yang saya alasan anak kurang beradab, sopan santun kepada orang tua dan guru. Mau punya lovebird ya Akmal? Kenapa? Punya burung lovebird? Enggak, Pak. Tuh bunyi kricik kricik. Ya ada. Enggak gimana orang kedengeran. Lagi Ayolah, masih pagi. Ayolah ngadu, saya juga punya, tapi udah mati. Ya, kenapa sih, Pak? Kecempet itunya, kecempet kandangnya nggak kelihatan, tahu-tahu udah mati. Ya Allah. Iya itulah, namanya makhluk hidup. Ayo Pri, mau nyambung ke lovebird ngapain sih? Alasan anak kurang beradab, sopan santun kepada orang tua dan guru itu yang pertama, anak selalu merasa benar. Yang kedua, itu sedang dalam masalah atau stres. Yang ketiga, itu pengaruh dari gadget. Untuk yang pertama, solusi alasannya, ya kita harus menghormati dan orang tua dan harus selalu tunduk dan tidak boleh membantah perkataan orang tua walaupun ilmu kita udah mendidiknya. Jadi walaupun dinasihatin juga kita harus tetap dengerin gitu, jangan selalu merasa benar di hadapan orang tua. Terus yang kedua, solusi alasan kedua, kita harus lebih tenang dan sadar lawan bicara kita dan mengesampingkan masalah dan tetap mendengarkan nasihat orang tua. Jadi walaupun kita lagi ada dalam masalah, lagi stres, terus dinasihatin sama orang tua, kita tetap dengerin gitu, jangan. Stres kenapa, Mal? Misal lagi ada apa masalah, terus orang tua pengen nasihatin. Enggak, kamu masalah apa emang? Ada masalah apa? Masalah apa aja. Oh, yang biar masalahnya bisa beragam, Pak. Terus yang ketiga itu pengaruh dari gadget. Jadi kita sebagai anak kita ini sebagai anak nih harus menyisihkan waktu untuk orang tua. Terus juga jangan terlalu lama bermain, soalnya ntar hubungan anak sama orang tua bakal makin enggak makin dekat gitu kalau misalkan kita nggak nyisihin waktu untuk orang tua. Jadi kesimpulan sama sarannya itu kita sebagai anak harus lebih peduli lagi kepada orang tua kita karena mereka yang sudah membesarkan kita dari kecil sampai saat ini dan tidak boleh bersikap kasar kepada mereka. Oke Akmal, tadi sudah menyampaikan 3 alasan. Yang pertama, alasan kurang beradab tuh anak selalu merasa benar ya. Alasan solusinya adalah harus menghormati orang tua. Orang tua bukan orang tahu, Umar, Akmal ya. Iya itu orang tua, bukan orang tahu. Orang tahu. Tipu kamu ya. Ya, tidak boleh membantah perkataan orang tua walaupun ilmu kita sudah melebihi. Ya, misalnya pendidikan orang tua cuma SD atau SMP gitu. Kita sampai S1, S2, doktor ya tetap aja mereka adalah salah satu orang atau penyebab kita ada di dunia ini dan mereka yang mengasihi kita ketika kecil ya. Itu tetap wajib hukumnya untuk menghormatinya, bersopan santun. Terus sedang dalam masalah atau stres. Wah, kayak itu grup musik No Stress. Kita harus lebih tenang, sadar lawan bicara, mengesampingkan masalah dan tetap benarkan nasihat orang tua. Nah, kalau stres ya perbanyak ibadah lah, Mal. Banyak ibadah, tobat ya pada Allah. Oke, Akmal Rafli, thank you. Terima kasih atas pekerjaan. Oke, kita lanjut. Alfarazel Rasha. Alfarazel Belono, tidak ada file. Alfarazel mana? Zel? Izin. Dengeran nggak Alfarazel? Terus Dava Mahesa Gani. Dava Mahesa Gani ada? Masih izin ke toilet ya, Pak?
Oh ya, Dava mana Dava? Silakan Dava. Ada Pak. Silakan Dava dibacakan. Masalahnya alasan anak kurang beradab atau sopan santun kepada orang tua dan guru. Yang pertama itu saya sering lihat anak tidak mengucapkan salam kepada orang tua. Yang kedua, anak kurang sopan kepada orang tua. Yang ketiga, anak sering melanggar peraturan. Solusi alasan pertama itu mungkin anaknya kurang pendidikan agama dan belum pernah dikasih tahu. Jadi kita harus salam ke orang tua karena salam itu memiliki banyak sekali manfaatnya. Oke, jadi mengucapkan salam ya, terutama ketika mau pergi, ketika baru pulang dari luar ya, mengucapkan salam ke rumah sendiri, ke orang tua ya. Salam, cium tangannya ya. Oke, 2. Yang kedua itu kurang sopan santun kepada orang tua. Itu harus diingatkan lagi ke depannya agar enggak gitu lagi, dan juga mungkin orang tua harus mencontohkan yang baik agar anaknya bisa ngikutin yang baik juga. Berarti kalau kurang sopan ini kasih contoh ya, contoh dari orang tuanya, juga mungkin contoh dari orang lain yang baik-baik sih boleh aja ya, namanya contoh. Tidak harus dari orang tuanya, cuman kan yang utama adalah orang tuanya. Oke, 3. Yang ketiga, sering melanggar aturan, yaitu kita harus selalu menaati aturan. Mungkin dia di rumahnya jarang diperhatikan orang tua, dan juga oleh karena itu dia jadinya cari perhatian di luar. Oke, kesimpulan? Simpulannya, anak perlu diajarkan untuk sopan kepada orang tua dari kecil karena kebiasaan itu akan ke bawah sampai tua. Good. Selain itu, sebagai anak kita juga harus selalu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan sebagai anak kita harus selalu berlaku baik kepada orang tua, seperti dalil di Al-Quran, yaitu Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 24. Wih, apa tuh coba? Yaitu, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu kamu. Ibu. Iya, betul. Oke, Dava, terima kasih atas sharingnya. Lanjut, Daystar Arroyan Ramadan. Daystar ada Daystar? Day. Lanjut, Day. Ini masalahnya kan mulai hilangnya sopan santun anak pada orang tua atau siswa kepada guru. Oke. Nah, alasannya tuh yang pertama itu mendapat tontonan yang kurang baik dari gadgetnya. Yang kedua itu mendapat perilaku yang kurang baik dari orang tuanya atau gurunya. Yang ketiga itu mendapat teman yang salah dalam bergaul. Oke, solusinya. Alasan yang pertama itu jangan diberikan gadget yang terlalu lama dan lebih banyak mengobrol dengan orang tuanya. Waktunya. Kalau kamu sendiri gimana, Day? Ya, sering. Sering ngobrol apa sering main gadget? Sering ngobrol. Oh, dua-duanya berarti ya? Ya. Ya, oke lah. Yang kedua itu ya jangan selalu memarahi anaknya, dan orang tua harus lebih dekat dengan anaknya dan mencerminkan yang baik. Oke, 3. Untuk yang ketiga itu memilih teman dekat yang baik dan tidak melakukan hal-hal yang buruk. Teman dekatmu siapa di kelas? Nggak tahu. Ya nggak tahu, nggak ada yang dekat, orang jauh. Siapa teman dekatmu sekarang? Ya, teman SMP saya. SMP ya? Kamu SMP mana sih? NF. Oh, NF. NF Bogor. Oh, Bogor, NFBS ya. Ciapus. Ya. Oke, kesimpulan? Dan saran itu kita harus memilih lingkungan yang baik dan jauhi hal-hal yang negatif yang bisa mempengaruhi anaknya. Orang-orang yang dekat juga harus memberikan yang terbaik pada anaknya agar tidak mencerminkan yang salah. Oke, jadi lingkungan, teman, dan contoh dari orang tua. Oke, good. Terima kasih. Lanjut, Dipa. Terima kasih, Daystar. Langsung ke Dipa. Dip? Iya, Pak. Belum? Ada? Belum. Oh, udah. Tunggu, saya buka di ini. Dia suka minggir-minggir kalau di ini. Suka minggir-minggir kayak apa ya?
Kayak angkot minggir. Lama nih loadingnya. Oke, tuh kelihatan. Edip. Masalah yang pertama tuh kurang interaksi antara anak dan orang tua atau guru. Terus yang kedua, bersosialisasi di lingkungan yang tidak tepat, maksudnya tuh nggak baik gitu. Terus yang ketiga, kebanyakan main gadget. Waduh, sama sebenarnya. Lanjut. Terus solusi alasan yang pertama, banyak interaksi bersama orang tua atau guru, jalin hubungan yang lebih baik sehingga membuat anak merasa nyaman. Kalau online gini gimana sama guru? Kan susah. Kalau online begini, interaksi bagaimana? Ya, paling sama orang tua lah, Pak. Nah, berarti sama guru nggak usah ya? Sama guru juga. Iya, kan online. Ayo gimana kalau online? Orang tua kan ketemu tiap hari. Gimana menurutmu? Kalau online? Kalau PJJ gini kan kita juga interaksi langsung, Pak. Iya, cuman kan hanya di layar, bukan ketemu langsung. Gimana? Ayo lo. Jadi nggak usah dipikirin. Terus nomor 2. Solusi alasan 2, memilih lingkungan bergaul atau sekolah yang tepat karena akan mempengaruhi sikap anak. Oke, terus 3. Yang ketiga, yuk. Kurangi gadget, lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Siap. Terus kesimpulan dan saran, orang tua dan anak harus lebih banyak menghabiskan waktu bersama, bergaul di lingkungan yang tepat, karena sikap adalah yang paling penting. Oke, jadi ada waktunya, ada lingkungannya, dan ada interaksinya ya. Oke, terima kasih Dipa. Lanjut ke Falah. Falah udah belum? Ada Falah? Tadi ke toilet masih lama. Halo Falah. Follow. Cek. 1. Falah. Wah, Falah nggak ada nih. Farel Haris Peryoga. Ada Farel? Ada, Pak. Silakan dibaca, Rel. Oke. Yang pertama, alasan-alasannya yang satu, kurangnya pendidikan mengenai etika sopan santun. Yang kedua, faktor lingkungan atau soal pergaulan. Yang 3, sikap orang tua atau guru. Untuk solusi alasan pertama, kita mengajari anak bagaimana melakukan etika sopan santun dengan cara mencontoh di depannya. Yang kedua, Pak, itu saya salah nulis, Pak. Itu harusnya menyadarkan, bukan mengsadarkan. Menyadarkan, oke, good. Ya. Orang tua harus menyadarkan anak mana lingkungan yang baik dan buruk, dan mendorong anak ke lingkungan yang baik. Untuk solusi alasan ketiga, memperbaiki sikap orang tua atau guru dengan cara memperlakukan anak dengan baik. Kesimpulannya, banyak faktor yang bisa menyebabkan anak kehilangan sopan santun kepada orang tua. Oleh karena itu, orang tua dan atau guru harus membantu anak agar menjadi lebih baik. Oke, jadi berinteraksi ya antara orang tua. Faktornya hampir sama sih. Sikap, kemudian pendidikan etika, kemudian faktor lingkungannya. Oke, terima kasih Farel. Lanjut, Atalah Zaki. Ada Atalah Zaki? Ada, Pak. Silakan. Kelihatan nggak situ? Belum, Pak, belum. Yang udah ada, Pak, sekarang. Yang masalahnya adalah mulai hilangnya adab sopan santun anak kepada orang tua, siswa dan guru. Alasannya yang pertama, orang tua mungkin tidak mewujudkan keinginan anaknya, perbedaan pendapat, dan kurang dekat dengan orang tua. Solusi alasan pertama, mengikuti alasan orang tua karena orang tua sudah pernah merasakannya. Yang kedua, penyelesaian pendapat dengan keuntungan di orang tua dan keuntungan di anak. Maksudnya apa nih? Keuntungan apa? Kan tadi kan perbedaan pendapat, jadi bisa selesaikan. Ya, musyawarah ya. Yang solusi alasan ketiga, orang tua dapat mengatur untuk keluarga dan untuk hal-hal lainnya.
Kesimpulannya, jangan melawan orang tua dan menghargainya karena orang tua sudah pernah merasakannya di waktu kecil. Jadi belajar dari pengalaman ya, pengalaman orang yang lebih tua. Good, Farel. Fauzan Al-Fikri Suryana. Ada Pak. Kelihatan nggak, Jan? Nih kalau ke Google Doc dulu, Jan. Tunggu. Oke, tuh, kelihatan. Silakan. Problem solving. Masalah mulai hilangnya adab sopan santun anak pada orang tua atau siswa kepada guru. Masalahnya alasan-alasan anak kurang beradab, pengaruhnya lingkungan yang mengajak untuk tidak berbakti pada orang tuanya. Yang kedua itu ada kurangnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Yang ketiga ada pengaruh gadget dan media sosial. Solusi alasan pertama, anak diberi pengetahuan cara membedakan mana teman yang baik dan mana teman yang buruk. Solusi untuk alasan kedua, orang tua harus lebih bertanggung jawab kepada anak seperti membantu dia belajar, mengaji, mengerjakan PR, dan lain-lain. Solusi alasan ketiga, anak harus diberi pengetahuan batasan-batasan dalam gadget dan media sosial. Jika diperlukan, maka batasi anak dalam penggunaan gadget dan media sosial. Kesimpulan dan saran, anak tidak berbakti bisa melalui faktor eksternal seperti lingkungan yang buruk dan orang tua yang tidak bertanggung jawab. Serta faktor internalnya adalah rasa ego yang dimiliki anak. Oke, sebentar. Solusi alasan satu nih, anak diberi pengetahuan cara membedakan mana teman yang baik. Gimana cara ngebedain mana yang baik sama yang kurang baik dari teman? Misalnya orang tua ngasih taunya. Gimana, Pak? Yang ngasih taunya gimana orang tua biasanya? Atau kamu bisa ngebedainnya? Ngasih tahu mana yang mana perlakuan yang baik, mana perlakuan yang buruk. Enggak, teman. Iya, kaitannya gitu, dengan teman. Gimana, Pak? Iya, teman yang baik sama teman yang kurang baik. Gimana taunya? Dari mana? Itu, Pak. Sikapnya, sopan santunnya. Iya, tapi kan kadang teman tuh, wah, karena setia kawan gitu, jadi ikut-ikutan, jadi nggak bisa ngebedain mana yang baik sama yang buruk. Itu gimana cara taunya? Itu, Pak, yang mengajaknya, yang mengajak. Ya misalnya nih, kamu ada teman-teman yang ngajak merokok misalnya, atau main di kafe sambil mabok gitu. Terus kamu ngerasa, wah ini teman saya nih. Terus kamu nggak bisa ngebedain nih, ini kan teman. Kalau saya nggak ikut dia, karena saya nggak punya teman. Itu gimana dong? Ya harus ditinggalin daripada malah jadi malah ikut-ikutan. Kita harus punya sikap ya. Iya. Sikap yang tahu batasan ya, mana yang boleh sama yang nggak boleh. Tapi banyakan yang kebawa sih biasanya. Iya. Karena ikut-ikutan gitu. Maksudnya, wah ini nih asik nih, gitu. Menurutmu gimana tuh kalau yang ikut-ikutan kayak gitu? Kalau ikut-ikutan sih gimana? Ya gimana? Ini kan pengaruh teman nih, maksud saya seperti itu. Dikasih tahu Pak yang baik, yang gimana Pak, jangan Kalau temennya juga berarti harus ada pengaruh dari orang tua temennya itu, Pak. Iya, tapi biasanya kan ada misalnya nih, mohon maaf, ada teman yang ya secara keluarga dia nggak diperhatiin, terus dia uang ada, terus dia secara etikanya kurang, terus kebetulan teman kamu gitu, yuk kita main yuk, Jan, ke sono Jan, gue bayarin dah gitu, mau ikut, akhirnya karena merasa dia sebagai teman kamu. Gimana tuh kalau gitu? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Ya berarti harus punya sikap ya, ini boleh nih nggak boleh gitu ya. Poinnya di situ. Harus punya pendirian gitu. Pendirian, good, terima kasih. Fikram, terima kasih Fauzan. Fikran ada, Fikram Brahma. Ada Pak. Fikram, kita hari ini bacain ini aja, bacain hasil-hasil kerjaan kalian ya. Masalah. Mulai alasan anak kurang beradab dan sopan santun kepada orang tua dan guru. Yang pertama karena gadget.
Yang kedua karena kurang dekatnya sang anak dengan orang tua. Yang ketiga karena sang anak kesal dibandingkan dengan prestasi anak lain. Ini keren nih yang ketiga nih. Ayo, ayo, ayo. Solusi satu, jangan terlalu sering memberikan anak gadget karena kita tidak tahu apa yang dibaca oleh sang anak ketika kita tidak mengawasinya. Terus gini, Ram, sekarang kan PJJ, kan taunya orang tua ngasih HP atau laptop. Ya udah, gimana mau ngawasin? Bisa Pak, misalnya history pencariannya gimana, terus dilihat. Kalau dihapus? Kan. Ayo lo. Ya intinya dikasih pengertian ya. Ini boleh, ini nggak boleh. Terus dua. Solusi alasan yang kedua, orang tua jangan terlalu sibuk dengan pekerjaannya sendiri karena anak juga perlu kasih sayang dari orang tua. Bagi waktu ya, bagi waktu. Ya, Sabtu Minggu lah, Senin sampai Jumat kan gawe dia. Sabtu Minggu atau pas pulang kerja atau sebelum kerja. Terus. Solusi alasan ketiga, dan juga orang tua jangan membandingkan anak kita dengan anak lain karena setiap anak orang itu berbeda-beda. Jadi setiap misalnya kamu punya berapa saudara, Ikram? Cuma 2, Pak. Dua mah dikit. 5 misalnya. Ya, yang ini pintar fisika, yang ini pintar kimia, yang ini matematika. Tapi Ikram jangan dibanding-bandingin. Gitu ya mungkin ya. Kesimpulan. Gimana? Iya Pak, gitu. Kalau dibanding-bandingin emang gimana pengaruh ke psikologinya gimana menurut kamu? Ya, jadi kesel gitu Pak. Terus kesel. Gimana ya? Ya kayak jadi malas lagi belajar gitu. Karena sebenarnya mungkin maksud orang tua positif sih buat kamu agar makin terpacu gitu ketika ini dulu nilainya 100, kamu cuma 70 gitu. Secara manusiawi iyalah saya 70, dia pintar gitu. Cuman kayak gitu bisa ningkatin semangat atau malah sebaliknya sih menurut kamu? Tergantung anak yang ngambil kesimpulannya sih Pak. Ya saya tanya kamu, kalau yang lain mah enggak. Kalau saya sih enggak. Saya malah kesel. Oke, berarti kamu tipe yang nggak mau dibanding-bandingin dengan orang lain karena masing-masing orang punya kemampuan, punya kelebihan, punya kelemahan gitu ya. Tinggal dimaksimalkan. Oke, Fikram, kesimpulannya tidak semua perilaku anak berasal dari gadget, kadang juga berasal dari orang tua. Ya balik ke contoh ya, contoh dari orang tua atau guru. Terima kasih, Fikram. Lanjut, Gazi, Khaizuron, Taki. Gozi. Mana Gozi? Ya, Pak. Kelihatan sih? Kelihatan. Silakan. Di masalahnya saya itu kurang sopan ke orang tua dalam perilaku dan sikap bicara, stres, karena jarang ngobrol ke orang tua, dan pergaulannya jelek. Oke. Solusi satu itu orang tua ngajarin sopan santun, ngobrol sama orang yang lebih tua gitu. Solusi nomor 2, belajar komunikasi antara anak dan orang tua itu sangat penting tuh Pak. Yang ketiga, awasi anak bergaul dengan siapa aja. Yang jelek-jelek disuruh jauhin aja. Oke, terus kesimpulan, anak dan orang tua harus tahu cara berkomunikasi supaya orang tua bisa mengajarkan anak cara menjadi orang yang baik. Ya, kalau saya tarik kesimpulan di sini berarti lebih ke pola komunikasi ya antara anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak. Di antaranya misalnya pengajaran sejak kecil ya, kemudian komunikasi, dan kalau awasi bergaul berarti kan lingkungan pergaulan menentukan. Oke, Gozi, terima kasih. Lanjut
Juan Salka Dafu. Dafu masuk gak Dafu? Ada Dafu? Pak. Iya, tunggu Bu. Kelihatan Bu? Ya ada Bu. Kelihatan. Silakan. Jadi alasan saya itu pertama kurangnya interaksi antara anak dan orang tua, kurangnya pendidikan, sama dari faktor pergaulan. Oke, silakan. Terus yang pertama itu kita harus lebih banyak interaksi antara anak dan orang tua. Terus yang kedua lebih banyak belajar. Ya, oke, sorry maaf. Nomor satu, yang kamu lakuin apa biasanya? Atau yang di rumah dilakuin? Interaksinya seperti apa? Ya saya kan orang tua saya sering ngumpul di bawah. Ya udah saya samperin aja ke bawah. Ngobrol ya? Kalau makan bareng ya. Sekalian ngobrol gitu. Oke, good. Terus? Ya udah, terus yang kedua lebih banyak belajar tentang adab kepada orang tua dan mempraktekannya dengan baik gitu. Jadi jangan cuma belajar doang cuma nggak dipraktekin, sama aja. Iya, harus dipraktekin ya. Yang ketiga pintar memilih pergaulan. Jauhin yang buruk, yang baik. Ambil yang baik gitu ya. Ya. Terus kesimpulannya sopan kepada orang tua, sarannya jangan lawan orang tua. Oke, good. Singkat, padat, dan jelas. Juan Salka Dafu. Terima kasih. Lanjut, Azmi, Kamil. Kamil, ada Kamil? Iya, Kamil. Mana Kamil? Kamil masuk nggak? Kamil sakit, Pak. Astagfirullah. Pak, kayaknya saya di skip deh, Pak. Saya absen 14. Kamu, ini saya baca di ituan. Di GCR. Mana kagak tuh? Absen saya harusnya sebelum Dafu. Ini emang pakai absen kan sesuai. Ya. Soalnya tadi. Ini di GCR, bukan di absen. Tapi tadi dari awal urut Pak, bukan sesuai absen kalau ngumpul di GCR. Enggak. GCR tergantung duluan naruhnya mana. Ngirimnya gitu maksudnya. Kamu siapa? Ya, Ilham Sibran. Coba. M N R M. Tuh, jauh tuh. Kamu nyerahinnya kapan? Diserahkan kapan sih? Tuh, Ilham, coba nggak apa-apa. Kamu saya duluin karena absennya. Saya lupa ngasih angka, ya, kayak di belakang. Ya, masalahnya itu mulai hilangnya adab sopan santun anak kepada orang tua atau siswa kepada guru. Alasan anak kurang beradab yang pertama itu kalau menurut saya kurangnya ilmu tentang sopan santun. Ya, terus yang kedua itu kurangnya waktu kebersamaan antara orang tua sama anak atau murid. Yang ketiga itu lingkungan anak kurang baik. Menurut saya solusi untuk alasan yang pertama mendalami atau mempelajari tentang sopan santun. Terus solusi alasan kedua itu lebih sering quality time atau meluangkan waktu bersama keluarga. Terus alasan terakhir itu orang tua harus mengawasi anak dalam bermain di lingkungan tersebut. Oke, kesimpulan. Terus kesimpulan dan saran menurut saya kita sebagai anak sudah seharusnya kita harus taat dan berbakti pada orang tua. Namun ada beberapa anak yang kurang dapat menghargai orang tua. Jadi menurut saya jika ingin membentuk anak yang berbakti, maka orang tua juga harus memberikan dampak positif kepada anak tersebut. Ya, ngasih teladan ya, si contoh ya. Yeah. Oke, terima kasih Ilham. Setelah Ilham siapa kalau absen? Dafu. Tadi. Dafu, habis Dafu? Habis Dafu Kamil. Kamil ada nggak tadi? Kamil nggak ada. Kamil, halo? Kan dia izin, Pak. Oh iya lupa. Rafif. Khairul Rafif. Silakan. Oke, Pak. Jadi permasalahannya itu dibagi menjadi 3 faktor. Pertama, lingkungan yang buruk. Kedua, orang tuanya nggak bisa jadi contoh yang baik. Dan ketiga, ya karena anaknya itu sendiri.
Nah, Oke. solusi satu untuk lingkungan yang buruk itu tuh anaknya tuh harus ditempatkan yang baik, karena kalau lingkungannya buruk maka anaknya juga jadi buruk. Lingkungan Kalau apa dulu lingkungannya nih? Lingkungan sekolah, lingkungan 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 sekitar. tempat tinggal, lingkungan sekolah, pertemanannya gitu-gitu, Pak. Oke, Begitu. Terus, Nah, untuk kayak orang beler ngomongnya. Gitu, Bang. Ngomong tegas apa? Oh iya, oke, siap. Iya dong. Kan biar nyantai aja Pak kita mah Asik, ya. nyantai. Nggak usah buru-buru lah. Siap. Terus? Nah, untuk solusi yang kedua, permasalahan yang orang tua itu, karena orang tua itu adalah sosok penting buat anaknya, juga buat pertumbuhan anaknya, maka orang tua itu harus menjadi sosok yang baik untuk anaknya gitu. Harus memberikan contoh-contoh yang baik agar anaknya itu bisa meniru kebaikan orang tuanya, karena sosok paling utama yang yang dilihat oleh seorang anak tuh ya pasti orang tuanya gitu. Oke, good. Nah, Contoh ya. untuk yang terakhir permasalahan terakhir untuk anaknya sendiri yang jadi permasalahannya, ya solusinya tuh anaknya tuh harus belajar mengendalikan egonya gitu Pak, kayak nggak bisa semuanya semaunya sendiri gitu loh. Harus belajar agar lebih bertanggung jawab dan lebih dewasa gitu. Nah, kesimpulannya ternyata ada banyak faktor yang menyebabkan anak durhaka orang tua. Saran saya buat anak ya introspeksi diri aja lah. Dan lingkungannya aja sih diintrospeksi, apakah baik lingkungannya, apakah kita udah menjadi orang yang lebih baik, apa perilaku kita ke orang tua tuh kayak gimana gitu. Nah, sementara buat orang tua ya cobalah lebih dekat ke anaknya gitulah, lebih sering berkomunikasi gitu, lebih mengenal anaknya lebih jauh, apa permasalahannya gitu sih Pak. Oke, Gitu aja jadi sih. poinnya lingkungan, kemudian teladan, dan dari sikap si anak harus ada perubahan ya. Oke, Rafif, terima kasih. Selanjutnya Mikanyo, ada Mikanyo udah belum ya? Saya udah, Pak. Oke, lanjut. Azami, udah Azami? Azami ya. Silakan Azami. Jadi alasan-alasan anak kurang beradab salah satu ada orang tua dan guru itu yang pertama itu karena faktor pergaulan yang disebut lingkungannya. Yang kedua, anaknya mungkin kurang terdidik sopan santunnya. Yang ketiga, mengikuti sikap orang tua atau guru. Oke. Jadi solusi yang pertama itu kita harus jaga anaknya jangan sampai terpengaruh dengan pergaulan yang tidak baik. Dengan cara diajarkan mana lingkungan yang baik. Nah, terus yang kedua, disekolahkan dan diajari bagaimana cara sopan santun. Solusi alasan ketiga, orang tua atau guru harus bersikap baik kepada anak, nanti akan diikuti anaknya. Oke, Kesimpulannya, kalau anak kurang sopan dan santun, mungkin kita harus mendidik anaknya lebih baik lagi agar jadi tidak mudah terpengaruh dengan pergaulan yang tidak baik dan sifat orang tua atau gurunya yang tidak baik. Oke, terima kasih Azami. Evan, Abiu. Evan, ada Evan? Pak. Silakan, Pan. Udah belum, Pan? Udah, Pak. Udah ya? Udah baca? Ya. Udah. Oh, maksudnya bacanya belum. Oh, belum. Oh iya, silakan. Masalah yang saya sebutkan ada 3. Yang pertama itu nilai norma agama yang menjadi asing di lingkungan masyarakat atau di lingkungan rumahnya dia sendiri. Terus kedua, doktrin mengenai hal yang kurang benar dari sosial media, terutama dari influencer-influencer gitu, dari public figure. Ya. Terus yang ketiga, pendapat anak yang tidak dihargai oleh orang tuanya. Solusi yang pertama, ya pastilah perbanyak pendidikan agama kepada anak, terutama kayak pendidikan tentang adab gitu. Misalkan mempelajari buku Akhlaqul Banin gitu, yang saya pelajari di pesantren gitu. Oh, pesantren mana, Pan? Saya pesantren Al-Kahfi, Pak. Al-Kahfi Boarding School Bogor ya? Iya, Pak. Jadi pelajari adab gitu ya, sopan santun.
tata krama, tata bicara sama yang lebih tua gitu ya. Good. Terus 2. Solusi yang kedua, kurangi menjelajahi sosial media jika belum bisa menanggapinya dengan baik. Komen-komen Ini biasanya biasanya banyak di kalangan remaja ya, karena remaja itu biasanya baru muncul-muncul kayak insting-insting dia tuh punya pendapat sendiri gitu ke orang tua. Jadi ada keinginan dia untuk bisa mengutarakannya sendiri gitu, tapi ada yang caranya agak salah gitu. Contohnya apa? Kasih contoh. Ya, contohnya misalkan gini, orang tua ngelarang anaknya untuk begadang gitu, tapi nggak setujunya dengan cara ngebentak gitu. Nggak mau kayak gini gitu. Terus akhirnya pintunya dikunci atau gimana gitu. Iya. Banting pintu ya. Iya. Lanjut. Terus alasan yang ketiga, orang tua harus belajar menghargai pendapat anak dan menghilangkan pikiran bahwa semua peraturan orang tua itu adalah mutlak. Ini lebih ditujukan kepada orang tuanya. Maksudnya biar kalau anak remaja itu kan dia butuh dikasih sedikit kebebasan gitu. Dia nggak bisa apa-apa langsung dilarang gitu. Kecuali kalau anak kecil itu karena dia belum tahu, karena dia belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, jadi mana yang benar, mana yang salah. Jadi harus dikasih peraturan gitu. Kamu nggak boleh makan permen, nanti giginya sakit gitu. Nah, tapi kalau anak remaja itu dia perlu sedikit eksplorasi gitu. Nah, kan karena di pagi hari sampai siang hari dia sibuk gitu, di siang harinya dia tidur, sore harinya main bola atau main basket. Nah, malamnya ini butuh waktu untuk dia itu tuh bereksplorasi. Jadi kadang-kadang kan ada kadang-kadang ada orang tua yang larang begadang. Nah, itu emang untuk kebaikannya, tapi sedikit dilonggarin aja gitu. Maksudnya batas begadang tuh jam berapa sih menurut kamu? Ya paling jam 10 lah. Itu dari Isya sampai jam 10 itu udah waktu eksplorasi yang baik banget. Cukup lah ya, jam 10 tuh belum terlalu malam sih. Buat ngembangin skill atau gimana gitu. Kalau udah di atas jam 12 baru. Kalau di jam 10, setengah 11 cukup lah. Buat belajar, buat belajar ngerjain tugas dan sebagainya. Oke, ada lagi ya, Pan? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Kesimpulannya, norma agama tidak boleh menjadi asing di lingkungan masyarakat, karena tadi jadi tidak baik karena tidak ada pandangan adab terhadap sesuatu, dan sebaiknya tidak hanya anak yang belajar tentang beradab, melainkan orang tua juga harus menerima pendidikan tentang cara menangani anaknya. Iya, karena anaknya remaja. Betul, nanti kamu sebagai anak-anak sekarang atau remaja sekarang atau pemuda sekarang juga akan mengalami fase yang sama dengan orang tua dan akan memiliki permasalahan mungkin yang nggak jauh beda ketika memiliki anak yang sudah remaja yang sebesar-besar kalian kan, seperti itu. Jadi harus bisa bercermin ya, intinya saling kasih teladan, juga si anak juga harus mau dikasih tahu. Oke, Evan, terima kasih atas eksplorasinya. Sama-sama, Fawas Al-Khairi, Fawas, ada Fawas, silakan Fawas. Ada, Pak. Silakan dibaca. Nah, alasan-alasan yang kurang beradab sopan santun kepada orang tua dan guru, yang pertama ada faktor lingkungannya yang memang sering kehilangan respect pada orang yang lebih tua. Yang kedua, sikap orang tua yang kasar pada anaknya yang membuat anak tersebut menjadi stres atau gangguan mental gitu lah. Lalu yang ketiga, ya pastinya sering juga ngeliat bocah-bocah main HP di bawah umur gitu kan, jadinya kecanduan, jadinya berani pada orang tuanya gitu. Nah, solusi alasan pertama itu lebih mengawasi lagi bagaimana pergaulan sang anak agar tidak sembarangan dalam bergaul. Maksudnya tidak, ya bergaulnya nggak sama yang anak-anak nakal lah.
Terus solusi alasan kedua, lebih memerhatikan dan lebih menyayangi lagi sang anak agar tidak terjadi gangguan mental yang dirasakan anak. Nih contohnya bisa mendengarkan cerita sang anak, misalnya sepulang sekolah atau misalnya anak lagi curhat didengerin atau dikasih saran dan lain-lain. Lalu solusi alasan ketiga, jangan diberikan gadget jika yang tersebut masih belum bisa mengurus kewajibannya. Bisa mengurus kewajibannya itu maksudnya kayak sholat, terus ya kayak ngerjain PR, tugas sekolah gitu. Nah, terus sebaiknya jika anak sudah mencapai umur 13 tahun ke atas. Ini saya nggak tahu juga umur 13 tahun ke atas sudah bisa apa belum. Kamu dari mana ini dapatnya? Nggak tahu, tapi juga pastinya harus dikontrol juga sama orang. Kelas berapa ya itu ya? Sama orang tuanya. Itu kalau nggak salah kelas 6 apa ya? Kelas 6 lebih kayaknya deh. Iya, 6. Dan tapi juga harus dikontrol sama orang tua apa yang dibuka, apa yang dimainin sama sang anak. Iya. Nah, terus kesimpulannya kebanyakan orang tua itu terlalu memanjakannya sehingga anaknya itu menjadi lebih membangkang, itu apa-apa pengen diturutin gitu sama orang tuanya. Nah, lalu orang tua juga harus bertindak tegas kepada anak agar membuat dirinya nggak lebih tinggi gitu, misalnya kedudukannya dari orang tuanya gitu. Jadi masih bisa dikontrol lah itu Pak. Berarti itu aja sih. ada rewardnya, ada punishment-nya ya, ada kapan memberikan kelonggaran, kapan memberikan sanksi atas pelanggaran ya, seperti itu. Artinya ada ketegasan. Oke, awas, terima kasih. Halis terakhir nih kayaknya. Nanti kita lanjut yang belum pekan depan. Halis ada Halis? Ada Pak. Silakan Halis. Mulainya hilangnya adab sopan santun anak kepada orang tua, kalau menurut saya masalahnya ada 3. Pertama, orang tua kurang menghabiskan waktunya dengan anak. Itu kayak misalnya pas masa pertumbuhan anak tuh orang tua kurang terlibat dalam pertumbuhannya. Terus yang kedua, lingkungan tumbuh kembang anak yang kurang mendukung. Ini berarti lebih masuknya ke circle anak ini mainnya kemana, sama siapa saja. Terus yang ketiga, anak tuh kurang pemahaman adab terhadap orang tua dan guru, jadi mereka jadinya membangkang gitu. Terus solusi yang pertama, untuk masalah yang pertama, saran saya orang tua harus menyisihkan waktu mereka untuk anak-anak, karena orang tua kan yang istilahnya role model apa ya, jadi mereka yang nanamin sikap sopan santun kepada anak tuh awalnya tuh dari orang tua. Terus solusi untuk alasan yang kedua, orang tua tuh harus tahu juga lingkungan tumbuh kembang anak nih mainnya masih apa saja, anak-anaknya, teman-temannya tuh bergaulnya gimana, dia bergaulnya gimana. Supaya nggak anak-anak mereka dicek. Jadi supaya anaknya nih nggak terjerumus ke hal yang nggak diinginkan, kayak misalnya pakai narkoba atau minum-minuman alkohol. Kalau anaknya nggak mau dikepoin sama orang tuanya gimana? Kan ada suka gitu. Ngapain sih kamu ikut-ikut? Ini kan. Kalau saya sih itu udah kewajiban orang tua ya Pak. Soalnya kan mereka kan ini kan anak mereka juga harus tahu dong anak nih mainnya sama siapa aja. Iya, tapi kan ada anak yang kayak gitu, Alis, misalnya ngapain sih mama ikut-ikut ini, nyari-nyari tahu, kan ada yang kayak gitu. Oh, kalau saran saya sih gimana ya? Mungkin emang anak kan kadang-kadang emang nggak mau dikepoin ya. Cuma kan kita kan kalau misalnya sebagai orang tua kan juga khawatir ya Pak. Iya. Khawatir kepada anak. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab anak kan itu udah kewajiban orang tua maksudnya. Oke, good. Terus? Kalau solusi alasan ketiga, anak juga harus melajari pengertian adab orang tua, Pak. Simpulannya, komunikasi terhadap orang tua dan anak itu sangat penting dalam membantu dalam tumbuh kembang anak dan pentingnya mempelajari adab. Gitu, Pak. Oke. Baik, sampai sini dulu, teman-teman. Dicatat, Artiko, sampai siapa nih? Halis ya? Habis Halis siapa? Buat pekan depannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup. Masih ada 5 menit sebelum istirahat. Dengan hamdalah, kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.